Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maina Janiawati dari SIG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum dengan judul Live.js Basic. Pada praktikum ini, praktikum 8, itu menghasilkan dua output. Yang pertama adalah peta dengan beberapa marker. Terus yang kedua adalah menambahkan data vektor atau shapefile ke dalam web. Nah, data shapefile-nya itu berada di dalam GeoServer, jadi menghubungkan GeoServer dan juga Word. Yang pertama, apa itu Live.js? Live.js adalah sebuah pustaka JavaScript open source yang digunakan untuk membuat peta interaktif pada situs web. Pustaka ini ringan, mudah digunakan, dan mendukung berbagai fitur pemetaan termasuk penentuan marker, garis, poligon, dan area, serta interaktif seperti zoom in, zoom out, dan penggeseran peta. Live.js sangat populer dalam mengembangkan WebGIS dan aplikasi peta interaktif. Oke, langsung ke bagian ini. Ini ada di sini tuh ada 3 workspace yang dibuat, yakni coba PHP ini, lalu eh, GeoServer 1, GeoServer 1 PHP, dan GeoServer 1 HTML. Nah, untuk coba.php ini tuh digunakan untuk mencoba menambah dengan menggunakan eh, dengan menggunakan script yang ada di dalam Leaflet atau memanfaatkan Leaflet.js. Nah, di sini awalnya terdapat 4 layer, lalu akan saya tambahkan menjadi saya tambahkan 3 layer. Ini di bawah ini. Nah, ini untuk memanggil layer ya, seperti biasa. Nah, ini tuh untuk script, tag script, tutup script ini tuh menandakan Leaflet JavaScript library-nya. Jadi library si Leaflet-nya. Nah, untuk ini tuh untuk tampilan map dengan tinggi tinggi dan lebar 100%. Nah, di atasnya sudah terdapat banyak seperti metadata, judul pada tab browser itu title-nya nanti, dan Lava.js as library, jadi kayak susunannya atau yang dapat bercantik, dan juga tab browser icon. Icon ini tuh eh, biasanya diletakkan di bagian atas dari judul. Jadi itu di bagian head terus di bagian samping judul biasanya. Nah, untuk itu selanjutnya adalah eh, menambahkan menambahkan titik. Di sini kita akan menambahkan titik eh, ke dalam si mapnya. Nah, di sini saya itu menggunakan atau mengambil data titik yang telah dibuat di project sebelumnya dengan memanfaatkan localhost localhost phpMyAdmin. Dengan ini seperti sebelumnya ini adalah PHP, tag PHP. Ini digunakan untuk menghubungkan dan mengambil data dari localhost phpMyAdmin seperti ini. Ini adalah pengaturannya untuk menghubungkan. Dan ini adalah data yang akan diambil di dalam database kita. Nah, untuk ini adalah control layer. Uh, ini tuh akan terlihat pada bagian ini, control layer ini. Nah, ini adalah jumlah layer yang dapat ditampilkan, dan ini adalah titik-titik yang ada di dalam database saya. Oke, seterusnya ini adalah untuk mengatur posisi, dan ini adalah dua inti marker, yakni yang ada di keraton Ngayogyakarta Diningrat dan juga Panggung Krapyak.
Ini tuh diatur pada ini ya, pada atas, bagian atas ini. Layer marker ini, marker satu dan marker 2. Ini. Nah, ini tuh ini. Di sini kan ada layer marker satu sama marker 2. Marker satu sama marker 2-nya kan peraturan Yogyakarta sama Pangurapan. Nah, ini kalau di unchecklist dia hilang. Dan misal kita ganti ininya, base mapnya bisa diganti ini untuk kenapa dia gini, karena dia kayak ada batasannya gitu loh. Nah, ini seperti itu. Ini untuk hasil pertama, dan ini juga ada zoom in zoom outnya. Terus untuk yang kedua ini tuh menggunakan dua file, yakni file PHP dan HTML. Nah, di file PHP ini tuh digunakan untuk menghubungkan dengan geoserver yang ada di laptop kita atau yang kita miliki. Nah, link ini itu adalah link GeoJSON dari shapefile atau data yang akan kita tampilkan di dalam map kita. Seperti itu. Ini untuk mendapatkan kontennya dengan apa? Link GeoJSON. Nah, untuk yang WFS GeoServer 1.html ini tuh digunakan untuk menampilkan data yang kita ambil dari GeoServer tadi ke dalam peta kita. Seperti biasanya ini HTML menggunakan kerangka HTML. Ini untuk lihat library-nya, ini untuk JS-nya. Nah, untuk ini tuh jadi kayak misal kita baru buka map ini, nah kita akan langsung tertuju pada ini, bagian ini, set view. Otomatis pada latitude ini. Nah, selanjutnya pada on each feature, ini tuh diambil dari properties yang ada di dalam tabel atribut data kita. Jadi misal dengan nama kecamatan, ini tuh mengambil feature di dalam properties, yakni feature kecamatan. Nah, makanya nanti dia akan ditampilkan data yang ada di dalam file kecamatan dari tabel properties itu. Selanjutnya juga yang ini, feature properties meninggal, ini tuh data meninggal yang ada di file data SAP kita di dalam GeoServer. Dan sembuh juga begitu. Nah, untuk image ini itu sebenarnya yang saya pahami di dalam penugasan itu diambil di dalam data SAP kita. Akan tetapi data SAP saya yang ada di server itu tidak memiliki data foto. Oleh sebab itu saya menambahkan foto manual, yakni dengan menambahkan folder gambar di dalam folder besar acara serapan. Dan di dalam folder gambar itu saya beri satu gambar untuk saya panggil. Nah, gambar ini yang nantinya akan selalu muncul ketika kita mengklik pop-up pada wilayah yang berbeda. Nah, bagian ini juga untuk mengatur pop-up-nya. Jadi itu, dan ketika dijalankan itu akan seperti ini. Dan ada satu kendala lagi, yakni bagian simbolisasinya itu tuh untuk di map dia tidak tertampil. Nah, untuk itu saya belum menemukan solusinya karena saya sudah mencoba beberapa cara dan tetap tidak mau tertampil si properties tampilannya atau kayak dari si warnanya seperti itu. Nah, seperti ini data yang saya punya adalah data Kabupaten Sleman. Nah, ketika diklik nanti dia akan muncul foto dan juga Kecamatan Turi dan jumlah meninggal dalam kasus COVID yakni 72 orang dan jumlah meninggal kasus COVID, kasus sembuh kasus COVID adalah 1134. Nah, kita klik yang lain juga sama, fotonya sama tapi data kecamatan meninggal sembuh itu berbeda sesuai dengan daerahnya. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.